Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ngaji perdana kitab Qurratul Uyun. Kitab Qurratul Uyun Syarah Nadham Ibnu Yamun. Ini menjelaskan adabun nikah, etika nikah dan rumah tangga. Ini wa ma yata'allaqu bihi mimma yajibu au yubahu. Ini kitab, sebenarnya kitab ini dulu kalau saya ngaji di pesantren, sebelum pulang ke rumah lulus itu wajib ngaji kitab ini, ya, kitab Qurratul Uyun untuk bekal menghadapi rumah tangga. Kalau bukan Qurratul Uyun biasanya ditambah lagi dengan kitab Uqudul Jen, ya, sama, inti materinya sama, atau Fathul Izar, ya. Ini untuk calon pengantin baru dan pengantin kawak ngaji ini juga tidak apa-apa, ya. Mungkin sudah terlanjur rumah tangga tapi menjalani rumah tangga secara islami belum bisa, makanya kita ngaji ini. Sebagaimana biasa, sebelum kita mulai ngaji, marilah kita berkirim Fatihah dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Liridha'illahi ta'ala wa bi'idnillahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Tsumma ila hadratin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala baitul kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Thumma ila arwahi abaihi minal anbiya'i wal mursalin. Thumma ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikatil muqarrabin wa syuhada'i was sholihin wa ulama wal fuqaha wa ali kullin wa sabi kullin wa ba'i kullin wa ila ruhi abina sayyidina Adam alaihi salam wa ummina sayyidatina Hawa wa matanasal bainahuma ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Tsumma ila sairil awliya'i tis'ati wa sairil awliya'i fil arabi wal ajami wal a'immatil mujtahidin wal mufassirin wal muhadditsin wa jami' masyayikhina masyayikhihim. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Tsumma ila ruhi asy-syekh al-alim al-alamah Abi Abdullah Muhammad At-Tahani bin Al-Madani Al-Qanun Al-Idrisi Al-Husaini Al-Fasi radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma ila ruhi asy-syekh alim al-alamah Abi Muhammad Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun At-Talidi al-Akhmashi radhiyallahu anhu
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa syayikhina wa limuallimina wa al-khadirina fi majlisina hadha wa usulihim wa furu'ihim. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Waladdallin. Amin. Ya. Ini kitab Qurratul Uyun di Syarhi Nadhami Ibnu Yamun fil Nikah Syar'i wa Adabihi. Dibuka halaman 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahmani yang maha pengasih, Ar-Rahimi yang maha penyayang. Wankihu, ini ayat diturunkan oleh Allah. Nah, ini untuk para orang tua atau wali, ya. Wankihu, dan nikahkanlah. Wankihu, wahai para orang tua atau wali, maksudnya wankihu, dan nikahkanlah al-ayama, orang-orang yang masih bujang atau jomblo. Wankihu, dan nikahkanlah al-ayama, yaitu orang-orang yang masih membujang. Minkum, di antara kalian. Wassolihina, dan orang-orang yang layak nikah. Min ibadikum, min dari ibadikum, hamba sahaya laki-lakimu. Wa imaikum, dan hamba sahaya perempuanmu. Ya, jadi nikahkanlah mereka yang masih membujang, dan mereka yang sudah layak memenuhi syarat untuk menikah, termasuk min ibadikum. Kalau sekarang ya karyawan-karyawanmu yang masih bujang. Wa ima, karyawan laki-laki, wa imaikum, ya, karyawan perempuan. Nah, lanjutan ayatnya, ayyakunu, jika mereka fuqara, masih miskin. Di situ nggak ada. Ya. Kalau hafal Quran ya ada lanjutannya. Ya. Oleh mu'alifnya ditulis penggalan ayatnya. Lanjutannya, ayyakunu, jika mereka fuqara, masih miskin, ya,
orang mau menikah itu kadang terbayang-bayang fuqara, miskin, nggak punya apa-apa, nanti dikasih makan apa, kalau minta ini terus bagaimana, minta motor baru bagaimana, rumah bagaimana, karena perasaannya ayyakunu, jika mereka fuqara masih miskin, yugnihimu maka akan menjadikan mereka, siapa Allah ya. Yugnihimu maka akan menjadikan kaya mereka, maka Allah wa yughnihimullah, maka Allah akan menjadikan mereka kaya ya. Kalau nikah otomatis nanti akan diberi kekayaan. Siapa yang menjadikan mereka kaya? Allah, yaitu Allah, min fadlihi, dari karunia-Nya ya. Makanya termasuk saya juga nikah pas nggak punya uang, tapi setelah nikah alhamdulillah dikayakan oleh Allah, min fadlihi, dari karunia-Nya. Wallahu, dan Allah, wasi'un alimun. Wallahu, dan Allah, wasi'un, maha luas ya, alimun, dan maha mengetahui. Ini himbauan Allah kepada para wali, para orang tua. Apa tujuan nikah? Tujuan nikah adalah ikhtilatun nasabi, yaitu menjaga kekacauan genetika ya. Supaya gen kita tidak kacau, keturunan kita tidak kacau, maka Allah memerintahkan kita untuk menikah. Usia pernikahan yang ideal menurut kitab ini ya, menurut orang Islam, kalau laki-laki 25 tahun, kalau kurang dari 25 tahun artinya kekendelen kalau orang Jawa. Kalau lebih dari 25 tahun berarti ya kenekatan. Kalau wanita ini, kalau ini ya 22 tahun baru menikah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma, ya Allah, sholli, curahkan rahmat takzim ya, ala Sayyidina, kepada junjungan kami, Muhammadin, yaitu Nabi Muhammad, abdika, yang menjadi hambamu, wa rasulika, dan menjadi utusanmu, an-nabiyil ummi, yaitu nabi yang ummi, wa ala alihi, wa ala, dan kepada alihi, keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan para sahabat Nabi, wa salim, dan semoga Allah memberikan keselamatan, tasliman, dengan keselamatan yang sesungguhnya, bi qadri azamati dzatika, bi qadri, dengan kadar, azamati, keagungan, dzatika, zatmu Allah, fi kulli, fi, di dalam, kulli, setiap, waktin, waktu, wahinin, dan masa ya. Jadi kalau kitab agama Islam
para ulama itu sebelum mengawali menjelaskan satu masalah di dalam kitab, di dalam buku, itu membaca basmalah, hamdalah, ya, membaca sholawat kepada Nabi dan seterusnya. Ya. Ini bedanya kalau kitab agama dengan bukan kitab agama. Nah, ini pengantarnya. Makanya kalau kitab agama itu harus membaca pengantarnya, muqaddimahnya. Kita kalau di muqaddimah sudah paham, nanti ke dalamnya juga sudah paham. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puji lillahi bagi Allah. Alladzi, yang sanna, menganjurkan, li ibadihi, kepada hambanya, an-nikaha, yaitu nikah. Alhamdulillahilladzi sanna li ibadihi nikah. Segala puji bagi Allah yang menganjurkan kepada hambanya an-nikah, untuk menikah. Wa naha, dan melarang, hum, kepada mereka. Wa naha hum, dan melarang mereka, anis sifah, yaitu dengan melakukan seks bebas. Bahasa Arabnya, bahasa kitabnya, seks bebas itu as-sifah, ya, anis sifah. Apa sih seks bebas itu sekarang? Allah sebelum ada terjadi LGBT dan sebagainya, ya, bejes dan sebagainya itu, ya, terus transgender ini sudah dijelaskan as-sifah, yakni seks bebas. Jadi untuk menghindari seks bebas, maka Allah mensunahkan kepada hamba-hambanya untuk melakukan pernikahan, melaksanakan pernikahan. Wassalatu, dan sholawat, wassalamu, dan salam, ala sayyidina, kepada junjungan kami, ala sayyidina, kepada junjungan kami, Muhammadin, Nabi Muhammad, Sayyidil Arabi, yaitu pemimpin bangsa Arab, wal ajami, dan pemimpin bangsa di luar Arab atau non Arab. Jadi kalau non Arab namanya ajam, kayak kita orang Indonesia itu di dalam bahasa Arabnya adalah ajam, ya. Jadi non Arab itu namanya ajam. Al-qaili, yang telah bersabda, tanakahu, ya, tanakahu, menikahlah kalian semua, tanasalu, berketurunanlah kalian semua. Nabi menganjurkan kepada umatnya, tanakahu, menikahlah kalian semua, tanasalu, dan berketurunanlah kalian semua, menikahlah, berketurunanlah kalian semua. Fa inni, sesungguhnya aku, mukasirun, membanggakan dengan banyaknya, bikum, ya, membanggakan, mukasirun itu membanggakan ake-akean, ya, mukasirun itu ake-akean, bahasa Jawanya ake-akean,
membanggakan ya banyaknya bikum jumlah kalian, bikumul umama di atas umat lain ya. Nabi mengatakan tanasalu, nikahlah kalian dan berketurunanlah kalian, nikahkan kalian berketurunanlah kalian, fa inni mukatsirun bikumul umam, sesungguhnya aku membanggakan banyaknya jumlah kalian al-umama di atas umat lain. Nabi itu bangga kalau umatnya banyak. Jadi kalau menikah jangan punya anak cuma satu. Ketika saya ditanya orang, putranya pinten Pak, anaknya berapa, saya jawab 5, kaget. Wow, orang sekarang kan kaget. Nenek moyang kita itu anaknya 10, 12, bahkan 15, itu bangga, tidak khawatir tidak bisa makan karena tahu ayat ini ya. Ba'ayyakunu fuqara'a, kalau fakir miskin ya, yughnihimullahu min fadli, Allah pasti membuat mereka kaya dari keutamaan Allah. Orang sekarang kalau nikah kan mesti hitung-hitungan. Saya nikah, rumah tenornya sekian, mobil saya tenornya sekian ya. Terus anaknya sekolah SPP-nya sekian, belum antar jemputnya, akhirnya pusing dengan kehidupan dunia. Allah mengajarkan kita nggak boleh seperti itu. Jadi kalau kita nikah ya, rezeki kita, anak kita itu semua sudah dijamin oleh Allah. Karena tawakal kita yang belum baik kepada Allah, maka kita nggak akan mendapatkan rezeki ya. Bagaimana tawakal yang baik? Begini, dulu ada kisah antara Imam Syafi'i dan gurunya, yani Imam Malik, membicarakan tentang rizki, bab rizki. Orang sekarang kan yang paling risau hidup di dunia kan rizki ya. Melihat slip gaji sekian, dipikir rizki itu ya adanya di slip gaji, bukan. Kalau dagang ya untungnya itu, bukan. Jadi ketika Imam Syafi'i bertanya kepada gurunya tentang rizki, jawabnya gurunya Imam Syafi'i, namanya Imam Malik, sebenarnya rizki adalah, yaitu rizki itu yang mencari-cari kamu sampai kepayahan, sedangkan kamu tidak pernah ada di tempat. Loh, kok bisa? Imam Syafi'i menjawab, guru, Allah kan mencontohkan pada burung-burung, ketika burung itu keluar barulah dia dapat rizki, dapat makan. Imam Syafi'i, kalau rizki itu kita bertawakal dengan baik kepada Allah, maka rizkilah yang mendatangi kita, bukan kita yang mengejar rizki. Tapi Imam Syafi'i masih gundah gulana dengan pendapat gurunya. Akhirnya Imam Syafi'i keluar ya, ternyata di luar ada orang yang memanen anggur dengan luasnya ya, kebun anggur yang sangat luas. Imam Syafi'i membantu. Setelah membantu, Imam Syafi'i mendapatkan upah, yaitu 1 keranjang anggur. Setelah itu anggurnya dibawa ke rumah gurunya dengan membawa argumentasinya dia bahwa rezeki itu harus dicari dengan kerja keras. Akhirnya dibawalah pada gurunya, dikasihkan gurunya, Tuan Guru, ini buktinya kalau rezeki harus dijemput. Kalau saya tidak keluar membantu mereka memanen anggur, maka saya tidak akan dapat anggur. Imam Malik hanya senyum mengatakan pada Imam Syafi'i, aku sudah bertawakal kepada Allah dengan sangat baik. 2 hari yang lalu aku berdoa kepada Allah, ya Allah, aku sudah 1 tahun belum pernah makan anggur dan ingin mencicipi kelezatan anggur ya. Akhirnya dengan tawakalku ini, maka Allah mengantarkan anggur ini kepadaku melalui tanganmu. Kedua-duanya sama-sama tersenyum ya. Kalau Imam Malik mengatakan rezeki itu yang mengejar kita sampai kelelahan ya kan. Makanya orang dibilang, kalau kamu ingin banyak pelanggan, baca sholawat yang banyak. Lah enggak sholawatnya dibanyakin, yang dibanyakin kan riwah-riwinya. Nah, sehingga tawakal kita kurang
baik sehingga rizki tidak pernah menjemput kita, malah kita yang jemput bola rizki. Diparani rono fata morgana, datangi ke sana fata morgana, ya akhirnya nggak jelas mau nikah pikir-pikir karena nggak punya uang, ya. Sampai nikah pun ya nggak ada duit akhirnya karena tawakalnya kepada Allah kurang. Nah, ini yang dijelaskan oleh kitab Nabi yang menjelaskan. Nabi itu bangga punya umat yang jumlahnya banyak. Coba kalau umatnya Nabi sedikit, dan sekarang ini teori kepemerintahan sosial dan sebagainya menggunakan teori demokrasi. Coba kalau umatnya Nabi sedikit, apa menang umat Islam? Iya, teori demokrasi sekarang siapa yang banyak suara terbanyak menang. Nah, seperti kita punya mayoritas suara ya pasti menang. Itu yang dimau Nabi. Sebelum orang-orang menggunakan teori demokrasi, Nabi sudah mengisyaratkan kepada umatnya, nikahlah, berketurunanlah. Aku ini akan membanggakan kalian dengan jumlah kalian yang banyak di hadapan para nabi. Gitu loh. Ya kayak teman-teman saya pendidikannya S3, doktor, jabatan di kantornya PNS golongan 4D, ya. Ya kalau tentara bisa brigadir jenderal. Anaknya siji, anaknya cuma 1. Padahal gajinya berapa? Punya anak banyak nggak mau. Begitu punya anak melahirkan disesar, terus kan lumrah lagi, ya. Nah, ikuti apa yang disampaikan oleh Nabi, ya. Wala alihi thayyibin, wala alihi dan kepada keluarganya Nabi at-thayyibina yang suci-suci, wa ashabihi dan para sahabat Nabi ajma'ina semuanya. Wa ba'du dan selanjutnya, ya, setelah membaca basmalah, hamdalah dan sholawat, wa ba'du falamma kana nikahu, falamma kana karena an-nikahu nikah min a'dhami menjadi min a'dhami asbabil iktisomi, min a'dhami menjadi terbesar, ya, asbabil iktisomi sebab, ya, iktisomi itu menjaga diri dari kemaksiatan. Jadi nikah itu menjadi penyebab terbesar, ya, kita dapat menjaga diri dari kemaksiatan. Wa akbaro dan terbesar, da'in wa akbari, wa akbari da'in, wa akbari dan terbesar da'in yaitu pendorong, menjadi pendorong yang terbesar, ya. Falamma kana nikahu, karena nikah itu, ya, min a'dhami asbabil iktisomi, ya, menjadi penyebab terbesar, ya, menjaga dari kemaksiatan. Wa akbari da'in dan terbesar, da'in menjadi terbesar, ya, pendorong ilat ta'affufi, jadi dan menjadi terbesar da'in pendorong ilat ta'affufi yang menjaga kehormatan diri. Ta'affuf artinya kehormatan diri, menjaga kepribadian kalau orang Jawa, ya, kepribadian, menjaga prestis.
tahassuni dan membentengi diri, watahasuni dan membentengi diri, minal auzari dari dosa-dosa, wal asami dan dosa-dosa asam. Auzar dosa, ya kalau al asami sama-sama dosa tapi penyebabnya berbeda. Kalau asam itu dosa yang karena kita melakukan sesuatu perbuatan yang berbahaya seperti minuman keras, ya, narkoba, terus melihat film-film porno aksi, itu namanya dosa. Di dalam bahasa kitab itu namanya al-asam, ya. Jadi dosa, ya yang tahu bahwa dosa dan tidak ini kan kita sendiri, ya. Kita lihat konten-konten yang serono, yang ini ya, yang nggak patut ditonton, ya, kita menyebabkan dosa sehingga hati kita menjadi gelap. Ja'alahullahu ta'ala, Ja'ala telah menjadikan siapa Allah ta'ala maha luhur. Allah ta'ala telah menjadikan manan sebagai anugerah, ya. Nikah ini dijadikan oleh Allah sebagai anugerah, ya. Ala ibadihil mu'minina, kepada ibadihil mu'minina, hamba-hambanya yang mukmin. Jadi nikah ini menjadi anugerah bagi hamba-hamba Allah yang mukmin. Wa rahmatan, dan menjadi rahmat bagi hamba-hambanya yang mukmin. Wa khisnan, dan menjadi benteng, ya. Wa khisnan, dan bentengi Allah, dan ini menjadi benteng minasyaitoni, dari godaan syaitan, ya. Minasyaitonir rajimi, minasyaitoni dari godaan syaitan ar-rajimi yang terkutuk. Wa ismatun, dan menjadi perlindungan. Wa kana, dan ada min ajalli, wa kana ada min ajalli, yaitu karya besar, ma ullifa, ma yang ullifa dikarang, ya. Ada karya besar yang dikarang atau ditulis fi adabihi, di dalam etika, wa sunanihi, dan kesunahan, wa mahabbihi, yang menarik, yaitu etika dan kesunahan. Jadi ada satu karangan karya besar, ya, yang menulis tentang etika dan kesunahan menikah. Wa mahabbihi, yang menarik, yaitu Manzumatus Syekhil Imami, yaitu Manzumatus Syekhi Nadoman Syekh, ya. Al-Imami, yang jadi imam, al-alim, yang alim, al-alamah, yang berpengetahuan luas, ya. Maka
Makanya al-alim, al-alamah, orang yang pandai dan berpengetahuan luas itu di dalam bahasa kitab al-alim, al-alamah. Ya, bahasa kita Indonesia mungkin al-alim, al-alamah itu ya cerdik, pandai. Ya. Al-hamami, yang penuh obsesi. Al-hamami, yang penuh obsesi. Abi Muhammadin, yaitu Abi Muhammad. Sayyidi Qasim ibni Ahmad ibni, yaitu Abi Muhammad Sayyidi Qasim ibni Ahmad ibn Musa ibn Yamun At-Talidi. Jadi namanya Abi Muhammad Sayyid Qasim bin Ahmad bin Musa bin Yamun At-Talidi Al-Ahmashi. Yaitu At-Talidi Al-Ahmashi, ini nama belakang. Biasanya orang Arab kan menyertakan nama daerahnya ya. Seperti ini orang Banjar ya, Al-Banjari. Kalau orang Banten ya Al-Bantani, kalau orang Kediri ya Al-Qadiri. Makanya kalau nanti nama-nama di kitab itu yang terakhir pasti menyertakan. Karena apa? Ada yang namanya sama, tapi mesti yang mana? Oh, Al-Qadiri berarti Kediri. As-Surbawi oh berarti Surabaya kan gitu. Al-Jumbangi oh berarti Jombang. As-Samaroni oh berarti Semarang kan gitu. Kalau di kita kan enggak, namanya gitu aja. Yang mana? Baru dilihat profilnya kita baru tahu. Rahimahullahu ta'ala wa radhiya anhu. Rahimah, semoga rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmati. Wa radhiyallahu wa radhiya anhu, dan semoga Allah meridhoinya. Anhu balik kembali kepadanya. Wa radhiya, dan semoga Allah meridhoi anhu kepada beliau. Ahbabtu, saya ingin. Ahbabtu, saya ingin al-do'a, mengarang kitab. Alaiha, padanya, bi'aunillahi ta'ala, ya, saya ingin mengarang kitab. Alaiha bi'aunillahi ta'ala, ya, dapat pertolongan bi'aunillahi, dengan mendapat pertolongan Allah, bi'aunillahi ta'ala, dengan mendapat pertolongan Allah ta'ala. Syarhan, yaitu kitab syarah, ya, atau penjelas. Mukhtasaron, yang ringkas, ya. Ya khillu, dengan menjelaskan alfaduha, yaitu lafaz-lafaznya. Jadi menulis kitab ini ingin menulis kitab, ya, kitab syarah penjelasan dari nadhomnya Ibnu Yamun, ya. Ini ingin dijelaskan secara singkat dan padat, mudah dipahami oleh setiap orang. Dan sebenarnya kitab ini grade-nya adalah untuk anak SMA ke bawah. Nah, ketika saya ngaji dengan orang yang grade-nya pendidikannya S3, ya misalnya dewe dulu ketika SMA nggak mau ngaji kitab ini. Nah, baru setelah lulus S3 ngaji ini. Secara duniawi grade-nya S3, tapi ukhrawi kan masih PAUD. Makanya yang ngajinya kitab ini. Wa yubayyinu, dan menjelaskan ma'ani
ma'aniha, makna-maknanya. Min ghairi, dan tanpa. Min ghairi iksari, dan tanpa banyak ya, atau panjang. Mumilin, kata. Min ghairi iksari mumilin, dan tanpa panjang kata. Wala ikhtisarin, dan tidak terlalu singkat. Yora dawa, yora terlalu singkat. Nah, singkat nanti malah mengurangi maknanya. Wala ikhtisarin, dan tidak terlalu singkat. Mukhillin, yang mengurangi makna. Yantafi'u, semoga bermanfaat. Bihi, dengan adanya kitab syarah. Insyaallah ya, insya'a ya, semoga Allah menghendaki. Man, orang. Man huwa qasirun, man orang huwa yang qasirun, berpengetahuan dangkal. Man huwa qasirun, itu orang yang berpengetahuan dangkal. Misli, seperti saya ini. Penulis kitab mengatakan ini untuk orang yang berpengetahuan dangkal seperti saya ya. Orang dulu itu kan kalau menulis kitab pasti merendahkan diri, akan ditulis al-fakir, al-hakir billah. Kalau sekarang nulis buku kan ditulis profesor, doktor, bla 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 bla. Masih ada banyak di belakangnya. Orang dulu walaupun sudah syekh alim al-alama nggak ditulis. Kemudian setelah beliau wafat, yang nulis ada syekh al-alim al-alama, itu murid-muridnya. Au huwa ala syakilati, au huwa, atau seperti saya, wa ala syakilati, yang masih terlalu, yang masih tertatih-tatih ya. Saya masih tertatih-tatih. Orang dulu sudah alim ngomongnya ini belum alim. Kalau sekarang kebalikan, guru ngalim tapi penampilannya seperti orang alim. Wasakli yang masih belekak beleku. Apa bahasa Indonesia belekak beleku? Masih gagap ya. Belekak beleku. Wasamaitu, dan saya beri nama hu, yaitu kitab. Wasamaituhu, saya beri nama Qurratul Uyuni. Qurratun, yaitu qurratun berkaca-kaca. Apa? Al-uyuni, mata. Jadi ini bahasanya bahasa apa? Simbolis. Orang yang saking senengnya dapat jodoh, makanya matanya berkaca-kaca. Orang yang saking senengnya cintanya diterima, lamarannya diterima, matanya berkaca-kaca karena bahagia. Jadi bahasa Arabnya qurratul uyun, sesuatu yang membahagiakan hati. Makanya jadi anak harus yang qurrata ayun, yang membahagiakan hati. Gimana sih membahagiakan hati? Ketika diajak bicara menyenangkan,
ketika dilihat wajahnya ceria menyenangkan, pokoknya menyenangkan semua. Kalau duit ya menyenangkan. Bisyarhi Nadmi Ibni Yamun, dengan syarah Nadm Ibnu Yamun. Wallahu, hanya kepada Allah, wallaha arju, wallaha, dan hanya kepada Allah arju, aku berharap, ayaj'alahu, menjadikannya, minal a'mali, menjadi amal, allati, yang la tanqati'u, yang tidak putus, bil mauti, sebab mati. Jadi harapan penulis kitab ini menjadi amal yang tidak putus walaupun beliau mati. Jadi ini kan saya dari guru saya, dari gurunya, terus dari penulis kitab. Ini turun-temurun sampai hari ini masih dibaca, dapat pahala penulis kitabnya sampai ila yaumil qiyamah, selama ini dibaca dan orang banyak yang mengamalkan. Kalau buku-buku ya biasa kan paling dibaca selesai ya digeletak, baca selesai digeletak, karena kemanfaatannya kurang. Tapi bukunya kan tidak beli bestseller kan gitu, kalau di toko diwaca pisan tok wis denger. Wala tuqibu, dan tidak mengakibatkan sohibaha, kepada penulis, hasratul faut, yaitu kerugian amal. Kenapa? Apa ada nulis terus karena kerugian amal? Ya ada. Dulu saya masih sekolah SMA itu kan banyak novel-novel sing gitu-gitu itu kan ya menghabiskan penulis. Jadi menghabiskan amal. Nulisnya ngoyo-ngoyo, malah amalnya habis. Makin banyak orang yang membaca, semakin banyak membaca, habis. Bijahin Nabil Amin, bijahi, dengan kehormatan an-Nabi, Nabi Al-Amini, yang terpercaya. Ya, ini semua ulama dulu menulis kitab itu ya mohon perlindungan, bantuan kepada Allah, pertolongan Allah, juga mohon kepada Nabi ya, supaya kitabnya ini bermanfaat fid dini wa dunya hatta akhirah. Ya. Alaihi afdhalus sholati, alaihi, dan kepadanya afdhalus sholati, keutamaan sholawat, wa askas salami, wa aska, dan aku mensucikan as-salami, salam ya, fi kulli waktin, pada setiap waktu, fi kulli, pada setiap waktu, wakhinin, dan masa. Jadi sholawat salamnya kepada Nabi itu dalam setiap waktu dan setiap masa. Maka ulama salafus sholih itu lisannya selalu dibasahi dengan bacaan sholawat, sallallahu Muhammad. Punya hajat nggak punya hajat ya, sallallahu Muhammad, sallallahu. Kalau orang kita seperti kita sekarang, kalau punya hajat aja sama Nabi SAW sampai 1.000, 200.000 gitu. Kalau hajatnya sudah dikabulkan, terus
Sallallahu Muhammadnya mulai berkurang ya. Qala an-nazim, qala berkata siapa an-nazimu, yaitu syekh penulis nadhom, kiai nazim yaitu orang yang menulis nadhom. Nadhom itu kayak syair-syairan itu kalau orang pesantren ya. Qala nazim, qala berkata siapa an-nazim, kiai nazim, ya, syekh penulis nadhom, rahimahullah, rahimah semoga Allah, rahimahullah semoga Allah merahmatinya. Yang pertama diingatkan kepada kita oleh Kiai Nazim ini, syekh penulis nadhom ya, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu alal basmalati. Al-kalamu yaitu pembahasan alal basmalati atas lafaz bismillah atau kalimat bismillah. Diingatkan ini dulu, orang yang mau nikah ini diingatkan bismillah. Syahirun yang sangat terkenal, muntasirun tersebar luas, jiddan yang sangat ya, muntasirun jiddan yang sangat tersebar luas ya. Fala nutilu bihi, fala nutilu kita tidak perlu, fala kita tidak perlu, fala nutilu kita tidak perlu berpanjang lebar bihi membahas basmalah ya. Bihi membahas basmalah li'anna lighalibil fununi, li'anna karena lighalibil fununi yaitu hampir setiap cabang ilmu, li'anna karena lighalibi hampir al-fununi yaitu cabang ilmu al-fununi, al-fununi semua cabang al-ilmiyati yaitu ilmu, hampir semua cabang ilmu ta'alluqan yaitu memilih, ta'alluqan yaitu keterkaitan biha dengan basmalah. Semua kitab agama itu tidak lepas dari bacaan basmalah. Walidzalika karena itu afarodaha yaitu afarodaha menyendirikan, afarodaha menyendirikan siapa an-nasu para ulama ya, ulama menyendirikan pembahasan tentang basmalah. Bitasnifi dengan membuat karangan tersendiri. Falnaktasir dan kita cukupkan ala dzikri ya, untuk menyebutkan hadisin satu hadis musalsalin yang musalsal ya, cukup kita sebutkan saja satu hadis yang bersambung. Al-musalsal itu bersambung kepada Nabi ya. Kalau ada kata-kata al-musal itu musalsal artinya bersambung pada Nabi. Waridin yang akan kita sebutkan fi fadliha di dalam menjelaskan keutamaan ya, fi fadliha di dalam menjelaskan keutamaan basmalah.
Tabarrukan, karena kita mengambil berkah atau ngalap barokah, ya, bahasa Arabnya tabarrukan, bahasa Jawanya ngalap barokah, ya, bahasa Indonesianya mengambil berkah, biha dengan basmalah. Fanaqulu, maka kami katakan. Ini contohnya kalau musalsal. Fanaqulu, maka kami katakan. Naqala sahibu. Naqala, ya, berkata atau nukil. Sahibu, siapa sahibu? Yaitu penulis kitab Miftahul Falahi, yaitu kitab Miftahul Falah. Anil Futuhatil Makkiyah, dari kitab Futuhatil Makkiyah, ya, menulis kitab, menukil, mencuplik, ya. Hadisan, yaitu satu hadis musalsalan yang bersambung, dikaulin dengan ucapan, kullin masing-masing, min ruwatihi dari para perawinya, orang yang meriwayatkan. Makanya kalau menyampaikan itu harus sesuai, ucapannya pun sesuai, bacaannya pun sesuai. Billahi, demi Allah, katanya. Billahil azami, demi Allah yang maha agung. Laqad hadasani, sungguh telah memberitakan kepadaku. Laqad, sungguh, hadasani, telah menceritakan padaku. Siapa? Fulanun, yaitu si fulan. Ila Anasin, dari Anas bin Malikin, yaitu Anasi bin Malikin, yaitu Anas bin Malik. Jadi diceritakan oleh si fulan, si Anu, sampai kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Radhiyallahu, semoga Allah meridhoi anhu, meridhoinya, ya, semoga Allah meridhoinya, yaitu Anas bin Malik. Waqala, dan berkata, billahil azimi. Jadi kalau perawinya mengatakan demi Allah yang maha agung, ya kita harus mengatakan demi Allah yang maha agung. Itu kalau meriwayatkan jangan dihilangkan kata-kata itu. Billahil azimi laqad haddatsani, dan sungguh telah menceritakan kepadaku Abu Bakr As-Siddiq, jadi Abu Bakar As-Siddiq, kata Anas. Anas mengatakan demi Allah telah menceritakan kepadaku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Waqala, dan berkata, billahil azimi, demi Allah yang maha agung, laqad haddatsani, sungguh telah menceritakan kepadaku. Siapa? Muhammadul Mustafa, yaitu Nabi Muhammad Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Waqala, dan berkata, dan bersabda Nabi, ya, berkata, billahil azimi, demi Allah yang maha agung, laqad haddatsani, sungguh telah menceritakan padaku. Siapa? Jibrilu, malaikat Jibril. Jadi Nabi yang menceritakan adalah malaikat Jibril. Waqala, dan berkata, billahil azimi, demi Allah yang maha agung, laqad haddatsani, sungguh telah menceritakan padaku. Siapa? Israfilu, yaitu malaikat Israfil. Waqala billahil azimi, dan berkata tadi Israfil, demi Allah yang maha agung, laqad qala Allah Ta'ala,
sungguh telah berfirman siapa Allah Ta'ala, ya Israfil, wahai Israfil. Jadi Allah menyampaikan ini kepada Israfil, kepada Jibril, ya, Israfil kepada Jibril, Jibril kepada Nabi, Nabi kepada Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar Siddiq kepada siapa? Anas bin Malik, Anas bin Malik pada perawi berikutnya sampai hari ini kepada kita tanpa terputus. Ini namanya musalsal. Kalau menyampaikan hadis ada billahil azim, ya harus disampaikan dengan kata billahil azim. Wa jalali, dan demi keagunganku, bi izzati, demi kemuliaanku, wajudi, dan demi kedermawananku, kata Allah pada Israfil, wa karomi, dan demi kemurahanku, man qoro'a, man barang siapa, qoro'a membaca, Bismillahirrahmanirrahim, membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, muttasilatan, disambung, bi Fatihatil Kitabi, dengan Fatihatil Kitab, yakni surat Al-Fatihah, marrotan wahidatan, marrotan wahidatan, sekali saja, ya. Jadi gini, makanya kalau orang NU itu kalau mengajari ulama-ulama itu membaca basmalah. Kalau mau ada acara apa-apa, mari kita buka acara pada hari ini dengan membaca Ummul Quran. Ini hadisnya lahumul Fatihah, al-hadiniyat lahumul Fatihah. Kalau Muhammadiyah pokoknya Bismillahirrahmanirrahim cukup, tidak ditambah lanjutnya. Ya ini dalilnya juga, ya. Yang mau coba Bismillah, mari kita buka acara dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya pertemuan RT nang pos, yang ngaji di sini ya Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Pertemuan RT, pertemuan ibu-ibu PKK ya Bismillah gitu. Tapi kalau saya memimpin ya saya kasih Bismillahirrahmanirrahim gitu sampai mari, baru acara selesai didongani keimanan mulai. Asyhadu, ya, asyhadu, saksikan wahai para malaikat, alayya, atas diriku. Allah berfirman kepada para malaikat, asyhadu alayya, saksikan wahai para malaikat, alai, atas diriku, anni qad ghafartu lahu, anni, sesungguhnya saya ini, qad ghafartu, benar-benar mengampuni, lahu, padanya. Siapa? Orang yang membaca basmalah Bismillahirrahmanirrahim sampai Bismillah dijadikan wiridan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim 786. Ya, ini ada hadisnya, jadi nggak ngawur. Wa qabiltu, dan aku terima, minhu, darinya, al hasanati, yaitu kebaikan. Ada Bismillahirrahmanirrahim. Makanya rumah tangga gak geger, pada waktu ngelamar gak mau coba Bismillah, saking senengnya mau WA tok. Wa tajawaztu, dan aku melewatkan, anhu, darinya, apa? As-sayyiati, yaitu kesalahan-kesalahannya. Jadi aku lebur semua kesalahannya. Wala akhraku, dan tidak aku bakar, apa? Lisanahu, mulutnya, finnari, di dalam neraka. Menjadi ahli baca basmalah Bismillahirrahmanirrahim, enggak dibakar mulutnya.
Wa ajiruhu, dan aku lindungi dia, min adzabil qabri, dari siksa kubur, wa adzabin nari, dan dari siksa neraka, wa adzabil qiyamati, dan siksa hari kiamat. Wa yalqani, dan aku bertemu wa yalqani, dan akan bertemu aku, ya, wa yalqa, dan akan bertemu nih, yaitu bertemu aku qoblal anbiya'i, sebelum para nabi, wal awliya'i, dan sebelum para wali, ajma'ina, semuanya. Nah, makanya ini ingat-ingat bacaan basmalah. Ini keutamaan, demi Allah yang Maha Agung, aku mendengarkan keutamaan basmalah ini dari Guswid, dari gurunya, dari Sipulan, dari penulis kitab Qurratul Uyun, sampai kepada Anas bin Malik, sampai kepada Nabi kepada Jibril kepada Israfil dari Allah. Itu namanya musalsal. Ya. Kenapa basmalah ditulis di sini? Karena banyak hal yang terjadi di luar sana. Ketika mau melamar, jarang yang mengikuti apa yang disampaikan oleh syariat. Kadang-kadang yang lebih besar dari lamaran itu proses, ya, adab-adabnya orang melamar, ta'aruf dan sebagainya, itu adalah kepantasan sosial. Contohnya guru ngelamar harus ngekei hadiah macam-macam ini. Nah, ya kapan hari saya juga ikut ngelamar sampai Mas Rahno manten. Ya kepantasan sosialnya yang lebih besar, tapi syariatnya sangat sedikit sekali. Terus saya dikasih undangannya digital, video. Saya dengarkan, bahasanya ini bahasa Arab memang, tapi lagu-lagunya rohani, kayak lagunya gereja. Iki sopo sih jadi konsultan IT-nya ini. Ya memang kalau orang nggak paham itu lagu-lagu Islami kalau nggak paham. Tapi itu lagu-lagu rohani yang ada di gereja. Tapi dalam bahasa Arab, mungkin itu lagu-lagu Arab Syria dan sebagainya, ya kan masih banyak gereja juga di sana. Kadang-kadang kita yang masih pacaran itu, ya lali mojo bismillah. Makanya supaya nikahnya itu sakinah mawaddah warahmah wa barokah, tambahannya wa barokah. Kalau saya tambahi sakinah mawaddah warahmah wa barokah. Yang penting yang terakhir wa barokah juga. Kenapa kalimat itu sakinah mawaddah warahmah yang dibaca oleh orang-orang itu? Sakinah berasal dari kata sakana, artinya tenang. Lihat kalau ada daun-daunan diterpa angin, itu kan obah terus gini. Nah, kalau sudah berhenti namanya sakinah, berhenti, ya. Mawaddah itu artinya penuh kasih sayang, warahmah penuh rahmat, belas kasihan, ya, penuh cinta, penuh kasih sayang. Sakinah mawaddah warahmah. Terus barokah, dan duit-duit awet, makanya diarani barokah. Makanya ketika mau melamar menghadap kiblat dulu, membaca bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billahil azim. Awet. Ya. Makanya contohnya begini, kalau nggak di dalam yang namanya melamar calon istri, nanti kalau sudah menikah, terus ketika mendapat rezeki yang
dari suami dikasih uang walaupun cuma 100.000, dipegang terus mendapat menghadap kiblat, baca Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Di hadis lain dijelaskan kalau kita mendapatkan kenikmatan dari Allah membaca basmalah dengan Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka kelanggengan kenikmatan dan keberkahan rezeki itu ya akan ada pada kita. Kita terima miliaran tapi cuma sehari, 100.000 geblonjo seminggu nggak ente-ente, kan gitu. Nah, ini rahasianya orang menikah. Ketika bojomu saya ketemu, kayak saya ketemu giopo, akhirnya nggak bisa panjang ini uang belanja. Kasih uang belanja berapapun, nah, terus menghadap ya tuh. Untuk yang kayak uang belanja, habis itu karena sudah ngaji Quratul Uyun, segera menghadap ke barat sambil dipegang ini. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Supaya uang ini 100.000, 50.000 belum sampai habis, suami dapat rezeki lagi, dikasih lagi, gitu. Kalau dikasih katakanlah 100.000, 50.000, terus istrinya gremeng, ini nggak datang lagi, ya. Harta itu nggak akan datang, duniawi nggak akan datang. Mikael yang tukang donasi paling lewat, nggak tahu bersyukur, nggak ambilin, kan gitu. Nah ini tolong dipraktekkan. Nanti kalau dikasih suami nanti Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ada kiblat, ya masih mantan tuwek nggak apa-apa, kayak mantan anyar. Kalau saya setiap mendapatkan anugerah dari Allah ya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saya contohnya gini, ya kredit motor, kredit mobil, wis lunas, tak cekeli BPKB ini terus ngarepe kantore leasing, madhep mulon Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya, kalau bukan pertolongan Allah dari Allah nggak mungkin bisa nyicil setiap bulan. Sekolah wis lulus, ya Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil azim. Akhirnya jadi kendaraan ya awet, gitu loh. Orang yang gampang rewel, gampang rusak. Saking awetnya lali, merata diservis no. Nah ini kan keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ya, paham belum? Nih, makanya mau nikah itu dijelaskan oleh Kiai Nazim, paham bismillah sih. Budal lamar ya baca bismillah sih. Kata-katanya nanti redaksi lamarannya di sini nanti sesi berikutnya. Ya. Ingat-ingat Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau melamar calon istri saya. Baca bismillah. Itu paling lamarannya kan enggak bismillah, butuh-butuh di WA SMS apa itu korno yang lamar. Makanya saya berpesan pada yang masih bujang-bujang itu, kalau mau melamar calon istri baca basmalah, menghadap kiblat, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, supaya kalau menjadi istri juga bisa langgeng. Kata orang Jawa kan jadi ninen-ninen sama kaki-kaki dan nini-nini, ya. Artinya ya sehidup semati. Tapi ya bojone mati, ya, rabi maneh. Jadi hidup semati, ya cuma mati, ya bojone mati yo melok mlebu liang lahat, jaluk dipendem pisan ya. Nah, itu kata-kata penyair ya, syair berdarah kan begitu itu. Nah, ketika saya ngaji ini dulu, ya ada orang ngaji Quratul Uyun, jadi ditanya, Gus, apakah masih ada wanita yang solehah di dunia ini? Kira-kira masih ada nggak wanita yang solehah? Ya saya jawab, kayaknya sudah nggak ada di dunia ini wanita yang solehah, karena jarak kita dengan Nabi sudah 1400 tahun yang lalu. Solehah banget kayak yang tempo dulu nggak ada. Kenapa? Karena malaikat Jibril sendiri sudah mencabut rasa kasih sayang dari setiap hati anak manusia. Kadang orang tuanya ini loh kepada anaknya disuruh sayang banget, nggak bisa seperti orang dulu.
Ketika saya masih kecil itu masih merasakan kasih sayangnya orang tua dan nenek, kakek, nenek ini sangat kasih sayang. Kalau orang tua sekarang, apa sayang dengan anak? Kayak HP pokoknya menang, itu bukan sayang malah, ya. Neneknya ya sama, kayak HP, yang penting menang. Bagaimana pernikahan menurut Islam? Nanti kita jelaskan babnya tentang syarat rukunnya orang nikah, bab nikah. Ya, ini pembukaan. Ya pembukaannya masih dapat rukhsah atau keringanan dari Gusti Allah, masih tekonnya bengi tetap ngaji. Ya untung Gusti Allah sudah ngatur yang seharusnya ngajinya ini meminta mundur, ngajinya jam 9 malam. Ya, untuk yang ngaji jam 9 pendekar semua, jadi ngaji malam-malam tidak apa-apa. Makanya besok kalau mau ngaji ya sesuai dengan jadwal. Minimal sampai di sini 1 jam sebelum pengajian, karena jaraknya yang ngaji ini jauh sekali jarak tempuhnya. Ya, katakanlah ngaji jam 3, ya jam 2 sudah nyampe sini, atau setengah 2 bisa istirahat dulu, bisa mandi-mandi baru ngaji. Jadi itu ya, ini untuk sementara kita baca muqaddimahnya dulu kitab Qurratul Uyun. Ya, semoga kitab ini juga nanti bisa membawa barokah manfaat ya kepada kita semua di dunia wa dunia akhirat. Sebelum kita akhiri ya, marilah kita membaca doa kepada Allah, ya berdoa kepada Allah semoga apa yang menjadi cita-cita kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati rasul ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'ama wa kafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala sholli ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal min ruhi Jibril al-Madin. Allahumma hdina tariqal mustaqim, tariqal anbiya'i wal mursalin wa ala alihi alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fi tariqatihim wa muwafatihim minal fitani. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.